Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya? Mungkin juga pada bosan ya di rumah karena kita sedang mengalami pandemi virus corona. Ya, tapi kita semua pasti berharap semoga semuanya dapat segera selesai dan juga pelajaran kita tetap berlangsung. Nah, maka dari itu kita pada pagi hari ini akan memulai pelajaran kita, tentunya pelajaran matematika. Nah, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan anak-anak semuanya berdoa menurut keyakinan masing-masing. Selesai? Baik. Nah, jadi seperti yang sudah Ibu tuliskan di sini, kita akan mempelajari tentang aplikasi turunan. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran ini, diharapkan peserta didik memiliki sikap toleransi, rasa ingin tahu, dan percaya diri, berdaya pikir kritis, disiplin, terlibat aktif dalam mengerjakan tugas, mampu menjelaskan pengertian fungsi naik dan fungsi turun, serta mampu menyelesaikan masalah kontekstual pada turunan pertama, fungsi yang berkaitan dengan fungsi naik, fungsi turun, nilai maksimum, dan nilai minimum. Nah, pelajaran pada hari ini yang akan kita bahas yaitu yang pertama mereview materi, lalu yang kedua kita akan membahas soal, yang ketiga yaitu rangkuman, dan yang keempat adalah penugasan. Nah, coba kita ingat lagi, kemarin kita telah mempelajari tentang konsep turunan, lalu yang kedua juga ada turunan fungsi aljabar. Nah, di mana akan saya ingatkan fungsi aljabar. Gimana? Kalau misalnya turunan itu terdapat fx di mana a x pangkat n. Nah, untuk turunannya yaitu f aksen x, ini berarti n-nya ke bawah ya, turun, n a x pangkat n min 1. Nah, sudah ingat ya? Nah, selanjutnya juga kemarin Ibu memberikan tugas kepada kalian untuk mempelajari tentang aplikasi turunan. Nah, di mana juga untuk mengukur melihat kalian mempelajarinya serius atau tidak, Ibu memberikan tugas ya, memberikan 3 buah soal. Nah, untuk itu sebelum membahas soal itu, karena kemarin setelah Ibu koreksi ternyata masih banyak sekali yang mengalami mungkin kesulitan ya, karena di dalam mengerjakan soal itu banyak sekali kesalahan. Nah, maka dari itu akan Ibu jelaskan mengenai materi aplikasi turunan. Ya, sebelumnya kemarin kita sudah mempelajari tentang grafik ya. Nah, misalnya di sini Ibu punya parabola, lalu di sini ada garis singgung. Nah, di sini ada titik. Kalau misalnya ada titik di sini dengan garis singgung ini, berarti gradiennya sama dengan 0. Bagaimana untuk turunannya? Berarti f aksen x itu juga sama dengan 0. Nah, untuk titik yang berikutnya, misalnya ada garis ini di sini, dia ke bawah, berarti gradiennya m kurang dari 0 atau gradiennya itu bernilai negatif. Berarti untuk turunannya sin x itu juga kurang dari 0. Nah, untuk yang ketiga, di sini ada garis singgung lagi. Nah, titik di sini itu berarti gradiennya lebih dari 0 atau bernilai positif. Sehingga untuk turunannya f aksen x juga lebih dari 0. Nah, di sini kita mempunyai 3 buah titik. Ini kita sebut sebagai titik belok, di mana f aksen x sama dengan 0. Lalu kita juga punya fungsi naik, ini saat positif yaitu f aksen x lebih dari 0. Dan juga fungsi turun saat f aksen x kurang dari 0. Nah, jadi yang akan kita pelajari yaitu ini, mengenai titik belok, fungsi naik, dan juga fungsi turun.
Ibu akan memberikan sebuah contoh soal ya. Misalkan tentukan interval fungsi naik dan turun dari fungsi fx sama dengan ya. Untuk soal yang pertama, tentukan interval fungsi naik dan fungsi turun dari fungsi fx sama dengan x pangkat 4 min 2x pangkat 2. Nah, caranya gimana? Yang pertama tadi, kita kan tahu bahwa turunannya f aksen x itu harus dibuat sama dengan 0. Nah, jadi langkah yang pertama penyelesaian yang pertama kita harus menentukan turunannya dulu. Turunannya yang pertama yaitu f aksen x. Fx-nya x pangkat 4 min 2x kuadrat, berarti turunannya 4x pangkat 3 min 4x. Seperti itu ya. Nah, lalu yang dicari apa? Fungsi naik dan fungsi turun. Nah, dari sini kita setelah ini berarti harus dibuat 0 dulu. Pembuat 0. F aksen x. Berarti F aksen x sama dengan 0. Nah, berarti bisa kita tuliskan 4x pangkat 3 min 4x sama dengan 0. Nah, bisa kita keluarkan 4x dalam kurung x kuadrat min 1 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita faktorkan. 4x, di sini ada x min 1 dan juga x plus 1 sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini bisa kita tulis x-nya berapa? 4x sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 0. Lalu x min 1 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 1. X sama dengan 1. Lalu yang x plus 1 sama dengan 0 bisa kita tuliskan, berarti x sama dengan negatif 1. Nah, dari sini kita membuat garis bilangan. Kenapa kita membuat garis bilangan? Karena yang dicari adalah interval fungsi naik dan fungsi turun. Nah, dari sini berarti ada apa aja? Di sini ada 0, di sini ada 1, dan di sini ada negatif 1. Ya. Nah, dari sini bisa kita substitusikan ke persamaan di sini. Nah, di antara 0, negatif 1 dan 1. Kita substitusikan coba ke sini. Kita akan melihat dia apakah positif atau hasilnya itu negatif. Nah, misalnya antara negatif 1 dengan 0 berapa? Misalnya kita tulis itu ya, negatif 0,5. Nah, kita substitusikan kepada f aksen x ini tadi. Di sini berarti kita 0,5. Coba ya.
seperti ini ya. Jadi dikalikan dipangkatkan 3 jadi 0, oh ini ada negatif. Berarti di sini juga ada negatif. Seperti itu ya. Negatif 4, 7, 4, 0,3 ditambah 2, dia hasilnya positif karena di sini menjadi 1,7 di sini ya. Jadi di sini dia nilainya positif. Nah, kalau misalnya di sini positif, berarti di sini negatif, di sini negatif, dan di sini adalah positif. Seperti itu. Bisa dipahami dulu. Nah, setelah ketemu interval, garis bilangannya dulu ya. Nah, selanjutnya kita menentukan intervalnya. Berarti interval fungsi naik dan fungsi turunnya itu seperti apa? Nah, di sini kalau misalnya dia negatif, berarti dia artinya adalah turun. Kalau dia positif, berarti dia naik. Nah, berarti gimana fungsi naiknya? Interval fungsi naik berarti dia ada di negatif 1 sampai dengan 0 dan juga lebih dari 1. Berarti interval fungsi naik itu bisa dituliskan negatif 1 x 0 seperti ini, atau juga bisa ini x nya lebih besar dari 1. Sedangkan untuk interval fungsi turun ini berarti yang mana? Yang ini kan berarti x-nya kurang dari negatif 1, atau x-nya itu antara 0 sampai dengan 1. Ya, seperti itu. Nah, dari sini kita bisa membuat kurva sebenarnya. Untuk kurvanya bisa ibu tuliskan di sini ya. Hapus dulu soalnya. Nah, misalnya ada. Nah, di sini ada apa sih? Di sini berarti dia kan fungsinya ada negatif 1, negatif 1, 1, 1. Nah, dia akan naik dari negatif 1 sampai ke 0. Negatif 1 di mana? Di sini. Berarti dia akan naik. Nah, selanjutnya lalu dia akan turun pada 0 sampai 1. Nah, jangan lupa juga dia x-nya itu lebih besar dari 1 di sini. Dia akan naik. Karena x lebih besar dari 1 berarti dia tak hingga. Ini dan juga yang satu turun ya sebenarnya. Nah, di sini berarti fungsinya naik. Lalu turun. Di sini naik. Dan di sini turun. Nah, sketsa kurvanya seperti ini. Kalau misalnya, mungkin ini hanya sketsanya ya, masih kurang bagus. Nah, nanti bisa dicek menggunakan aplikasi GeoGebra. Jadi nanti juga ibu ajarkan bagaimana caranya. Itu nanti tinggal memasukkan fungsinya tadi tuh, fungsi yang yang menjadi soal tadi. Itu tinggal dimasukkan, maka kurvanya juga akan menghasilkan seperti ini. Tapi itu hanya untuk mengecek saja, bukan untuk mengerjakan menggunakan aplikasi itu ya. Oke. Sudah? Kita masuk ke yang selanjutnya. Dari pembahasan ini, kemarin ibu juga sudah memberikan soal ya, latihan soal itu terdapat dua soal mengenai fungsi
naik dan fungsi turun. Nah, sekarang coba kita bahas lagi gimana cara penyelesaian yang sebenarnya. Nah, jadi soalnya untuk soal yang pertama, diberikan kurva dengan persamaan Y sama dengan X pangkat 3 min 6X kuadrat ditambah 9X plus 1. Nah, tentukan interval pada saat kurva turun. Kita tulis dulu. Yang pertama, diketahui Y sama dengan X pangkat 3 min 6X kuadrat plus 9 min 1. Ditanyakan adalah kurva turun. Kurva turun berarti tadi kita tahu apa? Kalau di depan, kalau dia fungsi turun itu berarti f aksen x kurang dari 0. Nah, berarti di sini juga karena ini fx tapi di sini tulisannya y. Nah, ini kita bisa tulis y aksen kurang dari 0. Nah, berarti gimana? Selanjutnya kita masukkan substitusikan y-nya ini. Nah, yang pertama kita harus menurunkan dulu. Y aksennya berapa? 3x kuadrat dikurangi 12x. Ya, saja. 9. Oh, maaf. Di sini ada 9x min 1. Berarti di sini plus 9. Nah, karena terdapat ini y aksen kurang dari 0, maka kita tuliskan 3x kuadrat min 12x plus 9 kurang dari 0. Nah, dari sini kita ada 3, 12, dan 9. Ini bisa sama-sama kita bagi dengan 3. Jadi gimana? Ini x kuadrat min 4x plus 3 kurang dari 0. Ini dengan catatan dibagi 3 ya. Dibagi 3. Nah, selanjutnya apa? Kita bisa memfaktorkan. Berapa? X plus 3 kurang dari 0. Seperti ini. Nanti bisa dicek ya. Jadi x min 3, x min 1 kurang dari 0. Nah, dari sini kita bisa tuliskan bahwa x sama dengan 3 atau x sama dengan 1. Oke, selanjutnya kita membuat garis bilangan seperti yang di awal tadi, di soal yang sebelumnya. Dia ada apa aja? Dia ada 1 dan ada 3. Nah, caranya sama, kita masukkan ke dalam ini tadi, fungsi yang sudah kita turunkan di antara 1 dan 3. 1 dan 3. Ada berapa? Ada 2. Nah, coba dimasukkan ke sini. Misalnya Y 2. Berarti 3 kali 2 pangkat 2 min 12 kali 2 ditambah 9. Berapa? 2 pangkat 2, 4. 4 kali 3, 12. 12 dikurangi 24 ditambah 9. 12 dikurangi 24, negatif 12. Negatif 12 ditambah 9 sama dengan negatif 3. Nah, kita lihat di sini. Dia berarti di aksen itu kan kurang dari ini. Sudah benar kan? Di sini berarti dia negatif. Dan di sini positif. Oke. Nah, berarti yang lain udah nggak ada lagi. Karena yang negatif hanya ini, berarti udah sesuai ya. Ini kan kurang dari 0. Berarti ini adalah interval dari fungsi dari kurva yang turun. Berarti gimana nulisnya? Intervalnya yaitu 1 kurang dari x. Nah, jadi x-nya itu kurang lebih besar dari 1 dan juga kurang dari 3.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai soal yang kedua. Jadi soalnya itu yang pertama, soal yang nomor 2 ya. Sebuah roket ditembakkan ke atas mencapai tinggi H meter setelah T detik. Nah, dirumuskan dengan H, T sama dengan 400T min 5T kuadrat. Tentukan tinggi maksimum roket tersebut. Nah, ini sama seperti yang tadi. Yang diketahui apa? H, T, ini soal nomor 2 ya. HT sama dengan 400T. 400T min 5T kuadrat. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan itu tinggi maksimum roket. Berarti yang pertama kita lakukan yaitu mencari turunannya dahulu. T turunannya apa? 400. Lalu di sini 2 turun ya, menjadi 10 T. Nah, setelah ini sekarang kita tahu kalau misalnya mencari tinggi maksimumnya berarti gimana? Setelah ini kita tahu bahwa H sen T itu harus sama dengan 0 kan? Harus sama dengan 0, berarti 400 min 10T sama dengan 0. Bisa kita pindah ruas. 400 sama dengan 10T. Berarti T sama dengan 40. Nah, kemarin kebanyakan salahnya di sini. Menjawabnya ini ya, tetap 40 aja. Padahal yang ditanyakan adalah tinggi maksimumnya. Nah, di sini ini kan baru tinggi yang kita cari ya. Nah, ini harus kita masukkan lagi ke dalam persamaan yang fungsi di awal tadi. Ini baru kita tahu dari sini. Tapi ini memang sudah tinggi maksimum, tapi yang ditanyakan tetap dari yang fungsi awal. Jadi kita substitusikan H40 jadi ya. H40 sama dengan 400 dikali 40 dikurangi 5 kali 40 kuadrat. 400 kali 40 16.000 ya. Lalu 40 kuadrat berarti 5 dikali 1600. 16.000 dikurangi 8.000. Berarti sama dengan 8.000. Nah, oke. Di sini kan berarti ini tadi kan baru detiknya ya, maaf tadi bukan tinggi tapi ini baru detiknya. Nah, makanya untuk mencari tingginya dia harus dimasukkan ke dalam fungsi yang awal. Lalu kita mendapatkan hasil yaitu 8.000 satuannya meter. Ya mungkin untuk yang kemarin masih salah bisa coba dipahami lagi. Ya. Selanjutnya akan Ibu bahas mengenai yang kedua. Yang tadi kan kita sudah tentang fungsi naik, fungsi turun, dan juga tadi ada titik belok ya, sempat kita bahas sebentar. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai nilai maksimum dan nilai minimum. Kemarin juga ada satu soal yang dijadikan tugas. Nah, gimana tuh prinsip dasar dari nilai maksimum dan nilai minimum? Dia akan dikatakan nilai maksimum apabila turunannya yang pertama itu sama dengan 0. Jadi dibuat pembuatan 0. Lalu dan juga turunan yang kedua itu kurang dari 0. Itu untuk nilai yang maksimum.
Jadi turunan pertama sama dengan 0 dan turunan kedua itu kurang dari 0. Apabila nilai minimum turunan yang pertama dia sama dengan 0 dan juga turunan yang kedua dia lebih dari 0. Nah, jadi bedanya ada di turunan yang kedua. Kalau misalnya dia maksimum, malah dia itu kurang dari 0. Sedangkan untuk nilai minimum, dia lebih dari 0. Ya, mungkin nanti bisa dipahami lagi. Kita coba latihan sebelum masuk ke soal yang kemarin ya. Jadi soalnya yaitu seorang anak berencana membuat sebuah tabung dengan alas berbentuk lingkaran dengan bahan yang berbeda. Tabung yang akan dibuat harus mempunyai volume 43.120 cm3. Biaya pembuatan alas adalah Rp150 per cm kuadrat. Terus biaya pembuatan selimut tabung adalah 40 per cm kuadrat. Sementara biaya pembuatan atap adalah 50 per cm kuadrat. Berapakah biaya minimal yang harus disediakan anak tersebut? Nah, di sini kita bisa memsketsa tabung dulu. Nah, dia punya jari-jari F dan tingginya T. Kita misalkan seperti itu ya. Nah, kita bisa buat seperti jari-jarinya. Seperti ini ya. Nah, tadi yang diketahui apa? Yang diketahui di soal itu adalah volume. Nah, volume dari tabung itu apa? Volume dari tabung itu Pi R kuadrat T. Nah, coba kita masukkan Pi-nya itu 22/7 dikali R kuadrat dikali T. Dengan volumenya tadi sudah diketahui 43.120. Nah, kita mau mencari apa tuh? Yang di sini yang masih belum kita ketahui itu adalah tingginya dan juga jari-jari. Nah, tapi yang pertama kita cari adalah tingginya dulu. Berarti kalau untuk mencari tingginya, ya, jadi sini T-nya adalah 7/22 dikali 43.120 per R kuadrat. Nah, yang ditanyakan tadi adalah biaya. Biayanya berarti tadi kan terdiri dari atap, alas, dan juga selimut. Nah, berarti kita sendiri-sendirikan. Kalau untuk luas alas ya, yang pertama luas alas dikali biaya alas ditambah luas selimut dikali biaya selimut. Ditambah yang terakhir luas atap dikali biaya atap. Ya, tadi kan kita sudah menuliskan bahwa biaya itu luas alas dikali biaya alas, lalu ditambah luas selimut dikali biaya selimut, ditambah luas atap dikali biaya atap. Nah, itu bisa kita masukkan dari yang diketahui dari soal tadi. Jadi untuk luas alas itu kan rumusnya pi R kuadrat. Berarti 22/7 dikali R kuadrat dikali dengan biaya alasnya yaitu 150. Ditambah dengan luas selimut dikali biaya selimut. Untuk luas selimut sendiri
rumusnya 2 Pi kali RT. Berarti 2 dikali 22/7 dikali R dikali T dikali biaya selimutnya yaitu 40. Lalu yang terakhir ditambah dengan luas atap dikali biaya atap. Luas atap yaitu 22/7 dikali R kuadrat dikali 50. Nah, dari ini tadi kita bisa mensubstitusikan T dari yang sebelumnya kita tuliskan bahwa T sama dengan 7/22 dikali 43.120 per R kuadrat. Jadi biayanya bisa kita tuliskan 22/7 dikali R kuadrat dikali 150 ditambah dengan 2 dikali 22/7 dikali R dikali 7/22 dikali 43.120 per R kuadrat dikali 40 plus 22/7 dikali R kuadrat dikali 50. Nah, dari itu tadi bisa kita sederhanakan menjadi 22/7 dikali R kuadrat dikali 200 ditambah dengan 86.240 per R dikali 40. Atau juga bisa kita tuliskan menjadi BR 4.400/7 R kuadrat ditambah 3.449.600 per R. Nah, fungsi atas radius R dalam rupiah. Nah, untuk turunannya seperti apa? Turunannya P aksen R menjadi 8.800/7 R dikurangi 3.449.600 per R kuadrat sama dengan 0. Nah, berarti bisa dipelajari lagi turunannya kenapa dari BR menjadi B aksen R hasilnya bisa seperti itu. Lalu bisa kita operasikan menjadi 88/7 R sama dengan 34.496 per R kuadrat, sehingga R pangkat 3 sama dengan 2.744 atau sama dengan 14 pangkat 3. Berarti untuk R-nya sama dengan 14. Nah, karena turunan yang kedua dari BR itu 8.800/7 plus 2 dikali 3.449.600 per R pangkat 3 dan turunan kedua dari B14 tadi lebih dari 0, maka titiknya optimum pada minimum. Jadi biaya minimumnya itu menjadi 22/7 dikali 14 kuadrat dikali 200 ditambah dengan 86.240 per 14 dikali 40. Nah, hasilnya menjadi 616 dikali 200 ditambah 6 dikali 160 dikali 40. Maaf, Ibu ulangi, 616 dikali 200 ditambah 6.160 dikali 40. Nah, hasilnya menjadi 123.200 ditambah 246.400, yaitu 369.600. Jadi, biaya minimum yang harus disediakan adalah Rp369.600. Ya, jadi dari yang sudah kita pelajari hari ini, dapat kita simpulkan apa saja? Bahwa kita telah mempelajari tentang yang pertama fungsi naik, lalu yang kedua ada fungsi turun, lalu ada nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, sempat juga kita bahas tadi mengenai titik belok. Nah, untuk tugas selanjutnya, silahkan kalian masing-masing secara individu bisa membuat rangkuman sendiri. Fungsi itu dikatakan naik atau turun dengan syarat seperti apa. Lalu juga bisa dikatakan dia nilainya maksimum atau minimum itu seperti apa. Nah, lalu untuk tugas yang kedua yaitu silahkan kalian membuat refleksi tentang pembelajaran pada pagi hari ini. Dan yang ketiga yaitu untuk ada latihan soal yang kalian kerjakan. Nanti ada 3 buah soal, nanti dapat Ibu tampilkan, silahkan kalian kerjakan. Dan untuk ketiga poin tadi berarti merangkum, merefleksi, dan juga mengerjakan tugas bisa kalian kumpulkan di Google Classroom yang telah kita buat dari pertemuan sebelumnya. Jadi ketiga tugas itu dikumpulkan maksimal besok Rabu tanggal 29 April 2020. Nah, misalnya kalian masih ada yang bingung atau masih banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan menghubungi Ibu lewat WhatsApp group. Seperti itu, mungkin pembelajaran pada hari ini cukup. Salam sehat semuanya, semoga tetap
dalam lindungan Tuhan. Terima kasih.